Ketika Mayor Bima menerima laporan intelijen yang membuat darahnya mendidih. Ratusan tentara Malaysia telah memasuki wilayah abu-abu dengan niat balas dendam. Mereka bergerak dengan percaya diri, mengandalkan jumlah besar untuk mengalahkan pasukan kecil Kopassus. Namun, mereka lupa satu hal, Kopassus tidak berperang dengan jumlah, mereka berperang dengan otak dan keberanian. Di sebuah pos tersembunyi, Mayor Bima menatap wajah para prajuritnya. Kapten Arya, yang terkenal dengan naluri tempurnya, berdiri di sampingnya. Mereka pikir kita akan gentar karena jumlah mereka lebih banyak. Tidak, justru itu keuntungan bagi kita, katanya dengan senyum tipis. Para prajurit Kopassus, yang hanya berjumlah puluhan, mengangguk tegas. Mereka telah memenangkan pertempuran sebelumnya, dan kali ini, mereka akan memberi pelajaran lebih keras. Malam semakin larut, dan pasukan Malaysia terus bergerak ke dalam hutan. Mereka tidak tahu bahwa Kopassus telah lebih dulu mengatur jebakan di titik-titik strategis. Tali-tali jerat disembunyikan di antara akar pohon, perangkap ranjau ditanam di jalur utama, dan para penembak jitu bersembunyi di atas pepohonan, siap membidik musuh dengan presisi mematikan. Mayor Bima berbisik ke radio, kita tunggu mereka masuk lebih dalam. Begitu terjebak, kita mulai berburu. Seorang tentara Malaysia yang berjalan di barisan depan tiba-tiba merasa ada yang aneh di bawah kakinya. Klik, bunyi kecil terdengar sebelum bom. Ledakan ranjau mengoyak tanah, menghantam beberapa tentara di sekitarnya. Pasukan Malaysia panik, mereka mencoba mundur, tetapi, ark! Teriakan menggema saat seorang prajurit terseret ke dalam semak-semak oleh tali jerat. Yang lain melihat bayangan berkelebat cepat di antara pepohonan, tetapi sebelum bisa bereaksi, peluru tajam telah menembus tengkorak mereka. Pasukan Malaysia mulai menyadari bahwa mereka bukan pemburu di sini, mereka adalah mangsa. Mereka mencoba menyalakan senter untuk mencari musuh, tetapi itu hanya membuat mereka menjadi target empuk bagi para penembak jitu Kopassus. Tret. Rentetan tembakan terdengar, tubuh demi tubuh jatuh ke tanah. Dalam kegelapan, pasukan Kopassus bergerak seperti bayangan, memburu satu persatu musuh yang tersesat. Dari kejauhan, Mayor Bima menyeringai melihat kekacauan di kubu musuh. Ini baru permulaan, gumamnya. Malam masih panjang, dan Kopassus belum selesai memberi pelajaran. Perbatasan ini adalah milik Indonesia, dan siapapun yang mencoba mengusiknya harus siap menghadapi mimpi buruk. Fajar belum menyingsing ketika hutan kembali bergetar oleh langkah ratusan tentara Malaysia yang mencoba merangsek lebih dalam. Setelah kekacauan semalam, mereka semakin marah. Bukannya mundur, mereka justru memanggil lebih banyak pasukan untuk memastikan kemenangan. Hancurkan mereka semua, jangan beri mereka kesempatan, teriak seorang komandan mereka. Dari balik semak-semak, Kapten Arya mengamati pergerakan musuh dengan teropong malam. Mereka membawa kendaraan lapis baja ringan dan senjata berat. Jelas, kali ini mereka tidak main-main. Namun, Kopassus sudah menyiapkan strategi lain. Mayor Bima berbicara melalui radio, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Mereka mau bertarung dengan cara kotor. Baik, kita buat mereka menyesal datang ke sini. Tiba-tiba, DUARR. Ledakan keras mengguncang udara. Pos kecil yang sebelumnya ditinggalkan Kopassus dihancurkan oleh tembakan mortir. Tentara Malaysia bergerak maju dengan percaya diri, mengira mereka telah memojokkan Kopassus. Tapi mereka salah besar. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, suara ranting patah dan daun kering yang tergilas sepatu mereka menjadi satu-satunya tanda kehadiran mereka. Hutan ini adalah medan tempur Kopassus. Tanpa peringatan, Tret. Rentetan peluru dari atas pohon menghantam barisan depan musuh. Beberapa dari mereka terkapar seketika, sementara yang lain berteriak panik, mencari arah tembakan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lihat. Kopassus sudah berpindah posisi bahkan sebelum musuh sempat membalas. Seorang tentara Malaysia yang ketakutan mencoba mundur, tetapi kakinya tiba-tiba tersangkut tali yang tersembunyi di bawah dedaunan. Sreekkk. Tubuhnya ditarik ke atas dengan cepat, tergantung di udara dengan leher tercekik. Tentara lainnya mulai panik, menembak membabi buta ke dalam kegelapan. Tapi bayangan hitam terus bergerak, menyelinap tanpa suara di antara pepohonan. Satu persatu, mereka menghilang tanpa jejak.
Mayor Bima tersenyum tipis, melihat musuhnya semakin terperangkap dalam ketakutan. Kalian datang dengan penuh kesombongan, tapi sekarang kalian tahu rasanya jadi buruan. Dengan gerakan tangan, ia memberi isyarat kepada pasukannya. Serangan besar belum dimulai, mereka baru saja pemanasan. Hutan perbatasan kini dipenuhi jeritan dan suara tembakan yang menggema di antara pepohonan. Tentara Malaysia yang tersisa mulai menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap mematikan. Bayangan-bayangan hitam terus bergerak di antara kabut, melancarkan serangan tanpa henti. Salah satu prajurit Malaysia, dengan tangan gemetar, menyalakan senter untuk mencari lawan. Namun, begitu cahaya itu menyala, sebuah bayangan berkelebat cepat, dan dalam sekejap, belati Kopassus telah menembus tenggorokannya. Sersan Harun, salah satu prajurit Kopassus, bergerak dengan sigap di antara rimbunnya pepohonan. Dengan senapan serbu SS-2V5 di tangan, ia mengintai pergerakan musuh dari atas pohon. Di bawahnya, sekelompok tentara Malaysia mencoba mengatur ulang formasi, mengira mereka masih bisa melawan. Mereka tidak tahu bahwa dari atas, mereka adalah sasaran empuk. Dengan napas teratur, Harun mengarahkan senapannya dan menekan pelatuk. Tret. 4 musuh roboh seketika, darah mereka membasahi tanah. Tentara lainnya panik, berusaha mencari sumber tembakan. Namun, sebelum mereka bisa membalas, granat asap meluncur dari arah berlawanan, menutupi pandangan mereka. Dari dalam kabut, prajurit Kopassus muncul seperti hantu, menebas dan menembak dengan kecepatan yang tidak bisa diantisipasi. Ini bukan pertempuran, ini adalah pembantaian. Mayor Bima, yang mengawasi dari bukit kecil, mengangguk puas. Mereka pikir jumlah bisa mengalahkan kecerdasan. Mereka lupa satu hal, di hutan ini, kita adalah rajanya. Namun, sebelum ia sempat memberi perintah selanjutnya, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tank lapis baja ringan dan kendaraan taktis Malaysia mulai bergerak masuk ke dalam hutan. Mereka membawa senjata berat, mencoba menutup kekurangan mereka dengan daya tembak yang lebih besar. Boom! Sebuah mortir meledak hanya beberapa meter dari posisi Kopassus, membuat tanah bergetar hebat. Mayor Bima segera memberi perintah, pecah formasi. Kita buat mereka berpikir kita sudah terdesak. Secepat kilat, pasukan Kopassus berpencar, seolah-olah mereka sedang mundur. Tentara Malaysia mulai percaya bahwa mereka telah memukul balik, dan dengan percaya diri mereka maju lebih dalam, tanpa sadar masuk ke dalam titik jebakan berikutnya. Dari balik semak, Kapten Arya tersenyum dingin. Mereka masuk perangkap lagi. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi sinyal kepada timnya. Ledakan-ledakan besar pun mengguncang hutan, menghancurkan kendaraan musuh yang tidak menyadari bahwa mereka telah dikepung. Kepulan asap hitam membubung ke udara, sementara jeritan tentara Malaysia yang terbakar oleh api mulai terdengar di seluruh penjuru. Perburuan baru saja dimulai. Api berkobar di tengah hutan, membakar kendaraan lapis baja Malaysia yang telah terkena ledakan jebakan Kopassus. Asap hitam membubung ke udara, bercampur dengan suara rintihan prajurit. Musuh yang terbakar hidup-hidup. Namun, alih-alih mundur, sisa pasukan Malaysia justru semakin kalap. Mereka mulai menembak ke segala arah, berusaha mencari lawan yang tak terlihat. Mayor Bima mengamati dari kejauhan, matanya tajam menembus gelapnya hutan. Mereka masih terlalu percaya diri. Bagus, biarkan mereka berpikir kita mundur, katanya melalui radio. Di sisi lain, Kapten Arya dan timnya sudah berada di posisi strategis, siap meluncurkan serangan lanjutan. Mereka tidak hanya ingin mengusir musuh, mereka ingin memberi pelajaran yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Saat suasana mulai hening, seorang tentara Malaysia yang terluka mencoba merangkak menjauh dari medan perang. Nafasnya berat, darah segar mengalir dari lengannya yang terkena serpihan ledakan. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada bayangan yang muncul dari balik kabut. Sosok itu bergerak begitu cepat, dan dalam hitungan detik, sebuah pisau dingin telah menempel di lehernya. Diam, bisik suara tenang di telinganya. Itu adalah Sersan Harun. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik tentara itu ke dalam semak-semak, meninggalkannya tak bernyawa dengan satu tusukan tepat di arteri. Di tempat lain, prajurit Kopassus lainnya sudah mulai merayap di tanah, mendekati barisan musuh yang tersisa tanpa terdeteksi. DUARR. Sebuah ledakan kembali mengguncang hutan, kali ini lebih dekat ke pusat perkemahan pasukan Malaysia. Mereka benar-benar mulai panik. Komandan mereka berteriak agar pasukan tetap bertahan,
Tetapi mereka tidak melawan musuh yang terlihat, mereka melawan bayangan. Kopassus sudah di mana-mana, menyerang dari sudut-sudut yang tidak terduga. Dari puncak bukit kecil, Mayor Bima mengamati kekacauan yang telah mereka ciptakan. Dengan suara dingin, ia menginstruksikan, sudah cukup main kucing-kucingan. Sekarang, habisi mereka semua. Kopassus langsung bergerak lebih agresif, meluncurkan serangan frontal. Dalam hitungan menit, suara tembakan memenuhi udara. Ini bukan lagi pertempuran, ini adalah eksekusi. Hutan perbatasan yang semula gelap kini diterangi oleh api yang membakar sisa-sisa kendaraan lapis baja Malaysia. Asap tebal mengepul ke langit, sementara jeritan tentara musuh yang terluka bercampur dengan suara tembakan yang terus menggema di antara pepohonan. Pasukan Kopassus tidak lagi bersembunyi, mereka kini bertarung secara terbuka, memburu musuh dengan kecepatan dan presisi yang mematikan. Kapten Arya berlari di antara batang pohon besar, tubuhnya bergerak lincah menghindari peluru yang berterbangan. Dor, dor, dengan dua tembakan cepat, ia menjatuhkan dua prajurit Malaysia yang mencoba kabur ke arah sungai. Dari kejauhan, Mayor Bima mengamati pergerakan pasukan dengan mata tajam. Jangan biarkan satu pun lolos. Mereka harus merasakan akibat dari kesombongan mereka. Suaranya terdengar tegas melalui radio. Di sisi lain medan pertempuran, Sersan Harun menyelinap ke belakang satu regu Malaysia yang tersisa. Mereka berusaha membentuk pertahanan terakhir di sebuah lereng curam, berharap bisa bertahan hingga bala bantuan datang. Namun, mereka tidak sadar bahwa Kopassus sudah lebih dulu mengunci posisi mereka. Dengan satu anggukan dari Harun, beberapa prajurit elit Kopassus melemparkan granat ke tengah-tengah pasukan musuh. DUARRR. Ledakan mengguncang lereng bukit, menghancurkan formasi pertahanan mereka dalam sekejap. Tubuh beberapa prajurit Malaysia terlempar ke udara, sementara sisanya yang masih hidup kini terjebak di antara batuan dan akar pohon. Dalam kepanikan, mereka mencoba membalas tembakan, tapi bayangan-bayangan hitam Kopassus terus bergerak cepat di sekitar mereka, tak tersentuh oleh peluru. Seorang letnan Malaysia yang terluka bersandar di pohon dengan napas tersengal. Tangannya gemetar saat mencoba mengisi ulang magasin senjatanya, namun sebelum ia bisa menarik pelatuk, sebuah belati dingin telah menempel di tenggorokannya. Kau pikir bisa menguasai wilayah kami dengan mengandalkan jumlah? Bisik Kapten Arya di telinganya. Tanpa ragu, ia menggoreskan pisaunya dengan satu gerakan cepat, mengakhiri nyawa lawannya dalam keheningan yang mencekam. Kini, medan perang benar-benar sunyi. Tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi kesombongan dari pasukan Malaysia. Mayor Bima mengamati sekelilingnya, melihat tubuh-tubuh yang berserakan di tanah. Kita sudah beri pelajaran. Sekarang, waktunya kita kembali ke bayangan, katanya, sebelum memberi aba-aba kepada pasukannya untuk mundur. Kopassus telah menyelesaikan tugas mereka, dengan cara yang paling brutal dan tanpa ampun. Langit mulai memerah saat fajar perlahan menyingsing di perbatasan. Hutan yang tadinya menjadi saksi pertempuran kini sunyi, hanya menyisakan asap hitam dari kendaraan musuh yang terbakar. Mayat-mayat tentara Malaysia tergeletak di tanah, sebagian tertimbun reruntuhan pohon akibat ledakan. Tak ada lagi perlawanan, tak ada lagi teriakan arogan, yang tersisa hanyalah kehancuran dan rasa takut yang membekas. Kapten Arya berdiri di puncak bukit kecil, memandang ke medan tempur dengan tatapan tajam. Mereka pikir jumlah bisa memenangkan segalanya. Mereka lupa, medan ini adalah milik kita, gumamnya sambil membersihkan belatinya yang masih berlumuran darah. Di belakangnya, Mayor Bima mendekat dengan langkah tegap. Kita tinggalkan satu orang hidup, katanya dingin, menunjuk seorang tentara Malaysia yang tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka. Sersan Harun segera menarik tubuh tentara itu ke atas dengan kasar. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Katakan pada atasanmu, bisik Harun dengan suara berat, jangan pernah berani menginjak tanah ini lagi, atau kami tidak akan memberi ampun. Dengan satu dorongan kuat, tentara itu jatuh tersungkur ke tanah. Nafasnya tersengal, tak percaya bahwa ia dibiarkan hidup setelah menyaksikan mimpi buruk di tengah hutan ini. Dari kejauhan, suara helikopter mulai terdengar, pertanda bahwa bala bantuan musuh akhirnya datang. Namun, pasukan Kopassus sudah bergerak mundur ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan hanya jejak kematian dan kehancuran. Mereka tidak perlu terlihat, mereka adalah bayangan yang hanya muncul saat diperlukan. Saat helikopter mendarat, beberapa perwira Malaysia keluar dengan wajah tegang.
Mereka tidak menyangka bahwa pasukan mereka yang begitu banyak bisa dihancurkan hanya dalam semalam. Seorang kolonel turun dari pesawat, matanya membelalak melihat sisa-sisa pasukannya. Ketika seorang prajurit yang selamat melaporkan apa yang terjadi, ekspresi sang kolonel berubah dari marah menjadi takut. Ia tahu bahwa mereka baru saja berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Di kejauhan, di balik rimbunnya pepohonan, Mayor Bima mengamati dengan tenang. Misi mereka telah selesai, tetapi pesan telah disampaikan dengan jelas. Ia menyalakan radionya dan memberi perintah terakhir malam itu, kembali ke pangkalan. Kita sudah beri peringatan, kalau mereka berani datang lagi, kita pastikan ini jadi kuburan mereka. Dengan satu gerakan tangan, Kopassus menghilang dalam bayangan, meninggalkan hutan perbatasan dalam sunyi yang mencekam. Pangkalan militer di perbatasan Malaysia dipenuhi ketegangan. Para perwira tinggi berkumpul di ruang taktis, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman kehancuran pasukan mereka. Wajah mereka memucat, tak percaya bahwa satuan elit mereka bisa dilumpuhkan begitu mudahnya. Seorang jenderal memukul meja dengan marah. Bagaimana mungkin, kita unggul jumlah dan persenjataan. Namun, tak seorang pun berani menjawab. Semua tahu bahwa mereka telah berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar dugaan. Mereka, bayangan yang tak bisa mereka lawan. Sementara itu, di sisi lain perbatasan, pasukan Kopassus bergerak dalam kesunyian. Mereka telah kembali ke zona aman tanpa kehilangan satu pun anggota. Di dalam tenda komando, Mayor Bima berdiri dengan tangan terlipat, mendengarkan laporan dari Kapten Arya. Tak ada satupun yang tersisa untuk melawan, kata Arya dengan datar. Pesan kita sudah jelas, mereka tahu siapa yang mereka hadapi sekarang. Di luar, para prajurit membersihkan senjata mereka, mengganti magasin, dan merawat luka-luka kecil dari pertempuran tadi malam. Namun, di wajah mereka tak ada ekspresi kelelahan atau ketakutan, hanya tekad yang semakin membaja. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Musuh mungkin akan berpikir ulang sebelum melangkah ke wilayah Indonesia, tetapi jika mereka tetap nekat, Kopassus akan kembali. Di Malaysia, berita tentang kekalahan pasukan mereka menyebar dengan cepat. Pemerintah berusaha menutupi insiden ini, tetapi desas-desus tentang bayangan dari perbatasan mulai menyebar di antara tentara mereka. Prajurit yang selamat dari pembantaian itu kini hanya bisa terdiam ketika ditanya. Mereka telah melihat sesuatu yang tak bisa mereka lupakan, pasukan yang datang dari kegelapan, menyerang tanpa suara, dan menghilang sebelum sempat dibalas. Di markas besar Kopassus, Mayor Bima menatap peta wilayah perbatasan. Ia tahu ini bukanlah kemenangan terakhir. Mereka akan kembali, cepat atau lambat, katanya pelan. Kapten Arya, yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Kalau mereka berani datang lagi, kita pastikan mereka tidak akan punya kesempatan kedua. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menyinari hutan yang baru saja menjadi saksi bisu pertempuran sengit. Namun, di balik cahaya pagi yang tenang, ada bayangan yang selalu mengintai, siap bergerak kapanpun tanah air mereka terancam. Kopassus bukan hanya prajurit, mereka adalah peringatan bagi siapa saja yang berani mengganggu Indonesia.